Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang Ketua OJK Bapak Mahendra Siregar ini yang nge-warning atau ngewanti-wanti kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang perekonomian di Indonesia, yang mana setelah saya baca berita tersebut, nasabah pinjol ini bisa terkena imbasnya. Ya, apa itu imbasnya? Langsung saja kita baca yuk. Di sini ya, di CNBC Indonesia News dengan judul RI dihadang 5 ancaman ngeri, OJK pantau ketat. Ya. Jadi ada 5 ancaman ngeri di Republik Indonesia ini menurut Ketua OJK Bapak Mahendra Siregar. Oke, langsung saja kita baca. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK siap memantau ketat perkembangan global yang bisa mengganggu pasar keuangan dan perekonomian dalam negeri. Hal ini mengingat situasi global kini dan ke depan masih tidak baik-baik saja. Oke, dapat kami sampaikan dalam asesmen kami, memang 5 gejolak tadi merupakan faktor yang terus kami pantau resikonya, kata Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Mahendra Siregar. Oke, selanjutnya, adapun 5 ancaman tersebut adalah yang pertama, pelemahan ekonomi global menjadi 2,8% pada 2024 dan sedikit meningkat jadi 3% pada 2025. Ya. Lalu yang kedua adalah gradual disinflation. Lalu yang ketiga adalah tingginya suku bunga acuan AS dalam waktu lama atau higher for longer. Yang keempat adalah strong dollar AS dan menekan nilai tukar banyak negara termasuk rupiah. Kelima, cash is the king atau pelarian modal dalam jumlah besar emerging market ke negara maju. Gitu ya. Kami juga merasa bahwa hal-hal tadi merupakan perkembangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan pada gilirannya resiko pertumbuhan nasional kita. Gitu. Nah, setelah saya analisa lebih dalam lagi ya, saya ingin Anda menjaga harta Anda mulai dari sekarang ya. Saya ingin Anda menjaga harta Anda mulai dari sekarang. Oke? Karena hal tersebut bisa berdampak kepada nasabah-nasabah pinjol. Yang pertama adalah pinjol ini akan stop memberikan dana ya. Ini sangat bagus sekali ya jika pinjol ini sudah stop memberikan dana, karena tadi para investor pinjol ini akan cabut dari perusahaan pinjol, tidak mau lagi menanamkan modalnya ke pinjol karena melemahnya ekonomi ya, besarnya resiko gagal bayar. Mana mau, nggak mau ya investor itu ya jika resiko gagal bayar itu besar jika ekonomi di suatu negara itu lemah. Oke, jadi pinjol akan stop memberikan dana karena kehabisan investor. Oke, nah, pinjol yang stop memberikan dana, walaupun bagus ya, tapi pinjol stop memberikan dana ini akan merugikan pada tipe orang yang A ini, yaitu setelah dilunasi tidak bisa pinjam lagi, gitu kan. Kenapa rugi? Karena orang yang melunasi pinjol itu biasanya menggunakan hutang lagi atau bahkan telah menjual hartanya. Oke, setelah dilunasi ya tidak bisa pinjam lagi, padahal uang pelunasan itu didapatkan dari menjual harta. Ya, rumah dijual, motor dijual, niatnya ngambil pinjol buat DP motor, buat DP rumah, tapi tidak bisa pinjam lagi. Karena pinjol stop memberikan dana di tahun 2024 itu. Oke, nah yang B, hanya bisa sekali pinjam, setelah dilunasi langsung terblokir. Ini adalah santapannya para galbayers. Jadi istilahnya hit and run gitu ya. Tahu data bagus, kreditnya lancar, dilihat dari slik OJK, dilihat dari pusdafilnya gitu ya. Pinjol ini memberikan Anda pinjaman tapi hanya sekali saja. Gitu. Lalu setelah dilunasi langsung terblokir, tidak bisa pinjam-pinjam lagi gitu. Oke. Nah, efek kedua dari warningnya OJK ini adalah pinjol menjamur karena banyak orang mengalami ekonomi sulit. Kebalikannya dari yang nomor 1 ini ya, pinjol harusnya bangkrut, stop memberikan dana, tapi pinjol bisa menjamur karena banyaknya orang mengalami ekonomi sulit. Nah, pertanyaannya, kenapa ketika orang-orang ekonominya sedang sulit, pinjol malah bertebaran? Kenapa? Karena untuk mengeruk atau mengambil harta Anda. Ya, pinjol tahu Anda sedang nggak bisa makan, Anda sedang butuh makan, gitu kan. Lalu
histori kredit Anda itu bagus, dilihat dari mukanya Anda itu polos, ya, dilihat dari foto KTP-nya gitu ya. Nah, di saat itulah pinjol akan mengambil harta Anda. Ya, Bang, saya nggak punya harta, Bang. Gimana bisa mau diambil? Ya, kata siapa Anda miskin? Ya, kata siapa Anda tidak punya harta? Oke, masih ada rumah orang tua. Ya, masih ada rumah saudara. Bisa gade sertifikat ke bank, pinjam dulu. Nanti setiap bulan akan saya bayarkan dengan gaji saya. Ya, masih ada kendaraan motor, masih ada kendaraan saudara, pinjam dulu BPKB-nya. Ya. Nah, jadi semiskin-miskinnya Anda, kalau Anda masih bisa jual rumah orang tua Anda, maka disitulah pinjol akan mengambil alih harta-harta Anda. Nah, ini harus diingat nih, ya, kalimat ini. Oke, memang terdengar berlebihan. Bang Raja Galba ini terlalu berlebihan gitu ya, pinjol akan mengeruk harta Anda gitu ya. Tapi silahkan tanya kepada orang yang dulunya kejerat belasan pinjol, puluhan pinjol, tapi sekarang pinjolnya sudah lunas ya. Tanyakan ke dia, harta apa atau harta mana yang kamu jual, ya, harta mana yang kamu gadaikan sehingga kamu mampu untuk melunaskan puluhan atau belasan pinjol-pinjol tersebut. Ya, coba di sini ada nggak yang sudah menggadaikan BPKB motornya ke leasing untuk bayar pinjol? Pasti ada. Nah, sekarang saya ingin Anda jangan melakukan hal itu lagi. Ya, walaupun memang sudah telat, tapi masih bisa kita perbaiki. Ya, dengan cara galbaikan pinjol Anda. Ya, stop pinjolnya. Kalau bisa kuras semua pinjol Anda, ya. Karena di tahun 2024 ini, perekonomian ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, segera kumpulkan harta-harta Anda di luar tersebut. Nah, lalu ada lagi, ketika COVID, ada fenomena pinjol seperti ini. Setelah menggadaikan BPKB ke leasing, maka pinjol rawatan Anda itu stop memberikan Anda dana, padahal Anda itu lancar. Nah, ini ada fenomena seperti ini. Ya, ini berkaitan juga dengan berita OJK tadi. Ya, pelemahan ekonomi ya. Nah, ketika COVID itu sedang tinggi-tingginya, orang banyak yang tidak boleh bekerja, banyak yang tidak boleh usaha, banyak yang tidak boleh jualan. Banyak masyarakat Indonesia yang menggadaikan BPKB-nya ke leasing. Ya, padahal dia itu sudah punya pinjol. Nah, tapi setelah digadaikan BPKB-nya ke leasing, pinjol ini stop memberikan dana karena pinjol ini tahu Anda sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjol-pinjol Anda. Nah, dan harta Anda pun akan selangkah lagi ditarik oleh leasing tersebut. Itu dari kacamata pinjolnya. Anda itu sudah dianggap miskin oleh pinjol karena sudah menggadaikan BPKB ke leasing untuk bayar pinjol. Ya. Nah, fenomena di mana pinjol mengetahui Anda sudah habis-habisan untuk bayar pinjol. Maka dari itu pinjol langganan Anda itu tidak mau mengambil resiko kalau untuk meminjamkan Anda dana. Ya, tidak mau mengambil resiko karena resiko gagal bayarnya tinggi karena Anda sudah menggadaikan BPKB ke leasing. Ya, itu fenomena. Nah, jadi saran saya mulai bulan ini dan tahun depan Anda wajib mengumpulkan harta-harta Anda lagi. Ya, jangan habiskan harta Anda hanya untuk bayar pinjol. Ketua OJK sudah mewanti-wanti kita bahwa ada pelemahan ekonomi. Tapi kita doakan semoga tidak ada yang seperti itu. Tidak ada COVID lagi, tidak ada pelemahan ekonomi. Indonesia makin makmur, rakyatnya makmur sejahtera, negaranya maju. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menanamkan modalnya ke pinjol karena melemahnya ekonomi, ya, besarnya resiko gagal bayar. Mana mau? Nggak mau ya investor itu ya jika resiko gagal bayar itu besar jika ekonomi di suatu negara itu lemah. Oke, jadi pinjol akan stop memberikan dana karena kehabisan investor. Oke, nah pinjol yang stop memberikan dana, walaupun bagus ya, tapi pinjol stop memberikan dana ini akan merugikan pada tipe orang yang A ini, yaitu setelah dilunasi tidak bisa pinjam lagi, gitu kan? Kenapa rugi? Karena
orang yang melunasi pinjol itu biasanya menggunakan hutang lagi atau bahkan telah menjual hartanya. Oke, setelah dilunasi ya tidak bisa pinjam lagi, padahal